Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab selanjutnya dari mata kuliah kita, teknologi sensor. Yang kita hari ini akan membahas tentang chemical sensors atau sensor kimia. Saat ini diambil dari David Oakleys dari School of Physics, University of Melbourne tahun 2021, baru tahun lalu ya. Nah, secara umum tujuan dari sensor kimia adalah untuk mengukur konsentrasi dari zat tertentu ya, dari substance tertentu. Ini secara umum. Nah, substansi itu dapat dibagi menjadi dua kelas besar ya, yaitu liquid atau zat cair, yang kedua gas ya. Jadi secara umum yang di sensing yang diukur adalah zat cair atau gas. Nah, salah satu contoh dari chemical sensor adalah ini ya, oksigen sensor untuk mengukur konsentrasi oksigen dalam udara, kemudian oksigen dalam darah juga, oksigen dalam yang dikeluarkan oleh knalpot dari mobil ya. Ini contohnya. Nah, kita kembali, apa sih sebetulnya chemical sensor? Nah, itu sensor yang sensitif terhadap stimulasi ya atau rangsangan stimulus yang dihasilkan oleh chemical compound dari molekul-molekul kimia ya. Ini secara umum definisi dari chemical sensor. Nah, chemical sensor dapat dibagi menjadi 3 kategori penting ya. Mungkin ada kategori lain, tapi ini kategori yang penting, yaitu yang pertama adalah calorimetric sensors, ya, sensor kimia yang didasarkan kepada panas ya, yang dihasilkan dari sebuah reaksi. Nah, kadang-kadang ditambah juga dengan katalis untuk mempercepat reaksi. Kemudian yang kedua adalah sensor chemical sensor ya. Electrochemical sensor dengan namanya kimia dan elektro ya. Yaitu mengukur besaran elektrikal yang dihasilkan dari reaksi kimia. Dan ini bisa berupa tegangan atau arus atau conductivity, resistansi ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah biological sensors. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Memang antara biologi dan kimia sama sebetulnya. Hanya beda objeknya saja ya. Nah, ini chemical sensor yang digunakan untuk aplikasi biomedis, aplikasi biologi. Ya, secara garis besar ada 3 ini. Nah, hal yang paling penting dalam sensor kimia, properti yang paling penting dalam sensor kimia adalah selectivity. Apa itu selectivity? Yaitu kemampuan untuk merespon salah satu dari chemical ya, tapi tidak mendeteksi yang lainnya. Jadi selectivity ini dapat digambarkan sebagai kemampuan ya untuk merespon hanya salah satu dari chemical substance ya, dari zat kimia, molekul ya, berupa molekul, gas atau liquid ya, tanpa mendeteksi yang lain. Jadi kalau ada sebuah gas campuran ya, ada oksigennya, ada hidrogennya, ada nitrogennya dicampur. Nah, ketika kita memiliki sensor nitrogen misalnya, maka kemampuan menseleksi nitrogen tanpa terpengaruh oleh oksigen dan hidrogen, maka itulah yang dinamakan dengan selectivity. Jangan sampai sebuah sensor oksigen terpengaruh juga oleh nitrogen gitu. Jadi kalau sebuah sensor oksigen, maka
dia harus dapat mendeteksi oksigen tanpa terpengaruh dengan gas-gas yang lain. Ini penting ya, selectivity. Ini sangat penting untuk chemical sensor. Nah, di sini contoh sebuah chemical sensor system ya. Jadi ada chemical input signal. Ini ada free particles ya, ada CO, O2 dan lain sebagainya. Campuran ya, gas campuran. Lalu dia dapat, si sensor tersebut dapat mendeteksi zat yang interest ya, yang akan diukur, yang akan disensing. Lalu kadang-kadang dia ditambah panas ya. Jadi kalau dalam hal ini ya, dalam sistem ini reaksi antara substansi dengan sensor yang ada itu bisa menghasilkan panas, bisa menghasilkan elektron, bisa menghasilkan ion ya, bisa menghasilkan massa. Maksudnya ada perubahan massa ya, bukan menghasilkan massa, ada perubahan massa, dan menghasilkan cahaya dan sebagainya, tergantung dari jenis sensornya. Nah, besaran yang dihasilkan sini akan di amplify ya, kemudian dianalisis, masuk ke transducer, diolah ya, lalu dianalisis. Ya, ini kira-kira gambaran secara umum dari chemical sensor ya. Nah, dalam beberapa reaksi kimia itu kadang menghasilkan panas ya. Maka reaksi ini disebut reaksi eksotermik, reaksi yang menghasilkan panas. Nah, kemudian panas ini dapat dideteksi oleh sensor, sehingga sensor itu dapat membaca particular chemical atau partikel tertentu. Jadi dengan sensor ini dapat mendeteksi sebuah partikel yang ketika partikel itu bereaksi dengan sensor, dia akan menghasilkan panas. Nah, panas inilah yang akan diukur ya untuk mendeteksi adanya zat tersebut. Nah, untuk mengukur panas ini dia menggunakan kalorimetri ya, atau kalorimeter. Tapi tentunya kalorimeter yang digunakan untuk mengukur ini, mengukur produksi panas atau perubahan temperatur ya, itu harus dibungkus dengan isolasi. Jadi jangan sampai ada panas yang masuk dan jangan sampai ada panas yang keluar. Sebab kalau ada panas keluar masuk, maka pengukuran akan menjadi salah ya, invalid. Nah, kita masuk ke dalam calorimetric chemical sensor ya. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, jadi ketika internal energi dari sebuah sistem itu berubah ya, karena bisa deteksi oleh perubahan suhu, maka perubahan energi itu dapat dikonversi menjadi penyerapan atau perubahan panas ya. Nah, sebagai konsekuensinya sebuah chemical bisa berupa gas ya, itu dapat dideteksi dengan perubahan panas tersebut. Nah, ini contoh dari calorimetric chemical sensor. Di sini ada heat shield ya, supaya panas tidak keluar dan tidak masuk. Kemudian ada tempat gas untuk masuk dan gas untuk keluar. Di sini ada thermistor ya. Thermistor itu ya berarti resistor berdasarkan temperatur ya, berdasarkan thermal. Jadi resistansi akan berkurang atau bertambah berdasarkan suhu. Ada juga katalitik ya, untuk mempercepat reaksi. Nah, jadi probe-nya untuk mendeteksi chemical tersebut di-coating dengan chemical selective layer. Ini seperti bioreseptor ya dalam pelajaran biosensor sebelumnya. Jadi bagaimana permukaan dari probe ini dapat mengikat gas yang kita inginkan, selektif. Nah, jadi setelah melekat sampel tersebut,
ke probe, maka probe akan mengukur pelepasan panas itu. Makanya yang diukur adalah panasnya, panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia tersebut. Nah, pengukuran panas ini menggunakan kalorimeter, alat pengukur untuk kalori ya. Nah, contoh juga misalkan detecting glukosa menggunakan enzim ya. Nah, ini ada 2 probe-nya ya. Nah, yang pertama diberikan enzim, kemudian yang kedua tanpa enzim, tanpa reference. Nah, perbedaan resistansi antara kedua probe ini, kedua sensor ini akan menghasilkan tegangan ya, dengan menggunakan jembatan Wheatstone ini. Karena perubahan tegangan kecil, maka dengan jembatan Wheatstone dia akan lebih mudah terdeteksi. Ini contoh untuk mendeteksi glukosa. Nah, ada juga foil and slug calorimeters ya. Yang atas ini slug calorimeters, yang bawah ini foil calorimeter. Kalau yang atas di sini ada sebuah logam ya. Kemudian ada housing, di sini ada isolasi. Logam ini akan dikenakan panas, kemudian masuk ke termokopel. Maka tegangan yang dihasilkan oleh termokopel akan diukur dan kita akan mengetahui suhunya. Atau juga ada menggunakan foil ya. Di sini foil, di sini ada body berupa tembaga ya, yang menyerap panas. Maka ada perbedaan suhu antara foil dan body. Perbedaan suhu ini akan yang diukur menghasilkan tegangan. Nah, tegangan diukur ini mencerminkan suhu, perbedaan suhu antara foil dan body. Ini contoh foil and slug calorimeters. Kalau benarnya sendiri seperti ini ya. Ini contoh dari yang pertama ini, yang di atas ini foil calorimeters, yang di bawah ini adalah slug calorimeters. Kalau slug calorimeter seperti ini, kira-kira penampangnya ya. Di sini ada slugnya ini di tengah. Di sini ada air gap. Kemudian di sini ada thermocouple ya, untuk mengukur suhu yang dialami oleh slug ini. Baik, kemudian ada juga catalytic sensors ya. Katalis sudah pernah dengar ya. Itu zat kimia yang dapat meningkatkan, mempercepat ya reaksi tanpa zat tersebut dikonsumsi. Nah, dalam tubuh kita salah satu katalis adalah vitamin ya. Vitamin itu merupakan katalis untuk reaksi kimia di tubuh kita. Dia perlunya hanya sedikit, tetapi kalau tidak ada, maka banyak reaksi di tubuh kita yang tidak bekerja. Jadi pentingnya vitamin ya, walaupun cuma sedikit. Nah, jadi dalam hal sensor ini, kita memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh reaksi katalis. Nah, panas ini diukur dengan kalorimeter dan kita akan tahu berapa sih kira-kira konsentrasi ya zat yang akan kita ukur. Nah, catalytic sensor ini sering juga disebut dengan Pellistor. Nah, biasanya Pellistor ini digunakan untuk mendeteksi kehadiran flammable gases ya. Flammable gases ini itu gas yang mudah untuk terbakar. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian di sini perubahan resistansi yang dideteksi oleh probe ya, maka akan digunakan untuk mengukur ya konsentrasi zat yang kita deteksi. Jadi ada catalyzed reference sensor, ada yang uncatalyzed reference sensor. Nah, dua ini dibandingkan. Enzim kita sudah bahas ya sebelumnya ya, enzim untuk katalis ya. Enzim sensor. Nah, enzim sensor ini dapat digunakan
dengan 3 cara ya. Nah, yang pertama, reaksi kimianya itu menghasilkan panas. Maka panas ini yang akan kita ukur ya. Kita masukkan ke transducer, ke kalorimeter ya, kemudian masuk ke analisis. Kemudian bisa juga reaksi kimianya menghasilkan elektron. Ini reaksi reduksi oksidasi ya, redox. Ini pelajaran kimia ya, ketika di sekolah menengah. Jadi reaksi kimia redox itu menghasilkan elektron ya, perpindahan elektron, dan elektron ini yang akan dideteksi. Semakin banyak elektron yang dihasilkan, maka semakin besar konsentrasi zat tersebut kan gitu ya. Atau bisa juga reaksi kimianya menghasilkan light ya, menghasilkan light atau cahaya, maka cahaya tersebut yang akan kita deteksi. Ini sebagaimana pelajaran biosensors minggu lalu ya. Nah, ini ada contoh reaksi kimia ya, ada 2 grafiknya, atas dan yang bawah. Kalau reaksi kimianya tanpa katalisis, tanpa katalis, dalam hal ini enzim ya, maka untuk melakukan reaksi kimia tersebut memerlukan energi yang tinggi. Dia mencapai energi tinggi dulu, baru reaksi terjadi. Tetapi ketika menggunakan katalis, maka dia akan lebih mudah bereaksi, sehingga energi yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut itu hanya kecil, sedikit, hanya sampai sini saja. Setelah itu reaksi terjadi ya. Jadi itu pentingnya katalis. Oke, itu yang tadi tentang kalori ya, calorimetric sensors. Nah, sekarang yang kedua adalah electrochemical sensors ya. Nah, jadi electrochemical sensor ini dapat dibagi menjadi potentiometrik yang diukur adalah tegangan, amperometrik yaitu diukur adalah arus, konduktometrik yang diukur adalah conductivity. Conductivity itu erat kaitannya dengan resistansi ya. Nah, dalam setiap jenis-jenis ini maka memerlukan spesial electrodes yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang mau diukur, kemudian juga tergantung dari jenis substansi chemicalnya ya, jenis gasnya, jenis fluidnya, jenis liquidsnya, apa ya, molekul apa yang mau dideteksi gitu. Nah, electrochemical sensing selalu memerlukan closed circuit ya. Jadi arusnya itu mesti mengalir terus untuk untuk mengukur menggunakan electrochemical sensing ini. Jadi sirkuitnya itu sirkuit yang tertutup. Oleh karena itu memerlukan paling sedikit 2 elektroda. Nah, sensor ini sering sekali disebut dengan electrochemical cell. Nah, penggunaan dari electrochemical cell ini itu sangat tergantung dari sensitivitas, selectivity, dan akurasi. Oke, kita masuk ke potentiometric sensor. Jadi sensor ini dapat mengukur konsentrasi dari sebuah zat ya, dan kemudian menghasilkan potensio, menghasilkan perbedaan tegangan. Nah, kalau kita menggambarkan reaksi redox ya, reaksi oksidasi, oksidan ini zat yang dapat mengoksidasi zat lain, kemudian dia akan menghasilkan elektron ya, menghasilkan produk. Nah, kemudian Z ini adalah jumlah dari elektron yang terlibat dalam redox ini. Semakin besar konsentrasi zatnya, tentu semakin banyak elektron yang terlibat. Oleh karena itu dalam electrochemical kita mengenal adanya katoda dan anoda. Nah, tegangan yang akan kita ukur adalah perbedaan tegangan antara katoda dan anoda. Seperti itu. Oke, itu electrochemical sensor. Nah, sekarang kita masuk ke ChemFET sensor ya. Chem ini singkatan dari kimia, chemical ya, kimia. FET ini
field effect transistor. Di transistor itu kan ada berbagai jenis ya, ada yang BJT, bipolar junction transistor, ada yang FET. FET ini yang sekarang kita bahas, field effect transistor. Kan FET ini ada JFET ya, ada MOSFET, ada berbagai jenis ya. Nah, kemudian sebetulnya ChemFET ini sama seperti FET biasa, hanya saja gate-nya ini diganti dengan ini electrochemical potential. Ini kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, di sini. Jadi FET ini kan ada point drain, ada gate, ada source ya. Ini kan transistor biasa. Hanya saja gate-nya ini diganti dengan reference electrode di sini. Gate-nya. Nah, jadi di sini nanti akan ada perubahan tegangan berdasarkan deteksi substansi yang ada di probe ya. Dan ini akan berpengaruh kepada arus yang dihasilkan di sini. Sehingga arus yang dihasilkan di sini kan tergantung dari besarnya tegangan yang ada di gate, gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk ini ya, mendeteksi ion, gas ya, ion tertentu yang akan dideteksi, atau gas tertentu, atau enzim tertentu, atau imuno tertentu. Nah, khusus untuk yang ion selektif itu kadang-kadang disebut juga ISFET. Nah, ini bagian dari ChemFET ya, yang khusus untuk ion selektif. Jadi jenis ion apa yang bisa dideteksi? Ion itu kan contoh misalkan K+ gitu ya. Kalau kita punya garam NaCl, kita masukkan ke dalam air, kita aduk-aduk, nah maka akan menghasilkan natrium plus ya sama klorida minus. Nah, itu disebut ion. Ini gambarnya ya, kira-kira. Oke, itu yang berikutnya berbeda dengan sebelumnya. Ini ada namanya carbon nanotube. Ini termasuk emerging materials ya, material yang beberapa tahun belakangan ini banyak dilakukan penelitian. Karena sifatnya yang ringan dan kuat ya. Dan dia memiliki sifat konduktif juga. Nah, kemudian, nah ini kan dia non logam ya. Ini salah satu keuntungannya. Nah, grafin seperti ini ya. Kita lipat, kita gulung menjadi nanotube. Tube ini kan artinya tabung ya. Nano itu kecil. Nano dan terbuat dari atom karbon. Dan ini kita gulung seperti ini karena ini satu lapis dinding, maka disebut single wall nanotube ya. Ini kalau kita gunakan SEM ini akan seperti ini gambarnya. Satu garis ini panjangnya 20 mikrometer ya, jadi sangat kecil. Kemudian ini contoh karbon nanotube, ini sangat kuat ya. Kalau kita punya benang dari karbon nanotube ini cukup kuat ya, itu kelebihannya. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, salah satu cara menggunakannya adalah begini. Jadi di sini ada dua cliff ya, disebutnya cliff ya. Dua cliff besar terbuat dari aucrum atau gold ya, emas dan titanium campuran di sini. Tadi coating, tadi campur komposit atau bagaimana. Nah, di sini ada dua. Nah, kemudian di sini melintang karbon nanotube. Kemudian dari bawah ditiup gas nitrogen. Nah, jadi sensor ini untuk mendeteksi nitrogen ya. Nah, maka resistansi dari karbon nanotube ini dia akan berubah sesuai dengan berapa sih exposure dari gas nitrogen yang dihembuskan dari bawah tadi. Nah, seperti ini ya kira-kira lah grafiknya ya. Nah, ada juga gabungan dari CNT dan FET ya. Jadi CNT FET sensor. Ini tentu ini bagian dari ChemFET sensor. Nah, seperti yang tadi juga
dia hanya mengganti gate-nya di sini dengan karbon nanotube. Cuma di sini dia merespon terhadap cahaya ya. Nah, ini juga titanium nanotube sensor. Ini tentu dari logam ya, bukan dari karbon. Ini untuk mendeteksi hidrogen. Jadi hidrogen ketika masuk ke sini, ketika bertemu dengan dinding dari titanium nanotubes, dia akan terionisasi. Nah, kemudian arus dari elektron yang dihasilkan maka akan kita ukur untuk mengukur ya, menghitung kadar oksigennya ya, kayak seperti itu. Nah, ada juga concentration sensor ya, yang mengukur konsentrasi dari spesifik chemical berdasarkan resistansi atau kapasitas ya. Dan ini disebut juga physical sensors. Ada juga resistive sensors ya, seperti LDR yang kita sudah bahas juga, itu kan termasuk resistive sensor ya. Makin banyak cahaya dia makin kecil resistansinya. Tapi di sini digunakan untuk bukan cahaya, tapi untuk mengukur atau mendeteksi kehadiran dari liquid phase chemical ya. Bisa liquid, bisa juga gas ya. Contoh misalnya resistor detector of hydrocarbon fuel leaks ya. Jadi kebocoran dari hidrokarbon, bahan bakar hidrokarbon dapat dideteksi oleh sensor ini, dan sensor ini cara kerjanya adalah resistansinya itu berubah seiring dengan perubahan banyak atau sedikitnya hidrokarbon yang dideteksi. Dia ada banyak ya. Nah, juga gravimetric sensors ya. Nah, jadi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa ketika sebuah beam ya menangkap gas, maka frekuensi resonannya akan berubah seiring dengan perubahan massa totalnya ya. Ada beam, ada gas gitu ya. Kan masanya berubah, maka frekuensi resonannya akan juga berubah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan tentang chemical sensor. Jadi sangat banyak ya jenis dari chemical sensor, yang kita bahas hanya sedikit saja. Cuma tadi memang secara umum definisinya adalah itu bagi sensor yang dapat mendeteksi substansi ya, baik berupa gas maupun cairan. Dan salah satu properti yang penting dari chemical sensor adalah selectivity. Itu bagaimana sensor tersebut dapat mendeteksi zat atau liquid atau gas tertentu tanpa terganggu dengan yang lain, tanpa terganggu dengan kehadiran substansi yang lain. Itu hal yang paling penting dari chemical sensors. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.